Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pemirsa iNews di rumah, Bincang Santai Ulun Lampung episode kali ini kedatangan tamu yang istimewa. Rasanya setiap kita pasti pernah lihat, pernah lewat. Tapi kalau pernah masuk mungkin boleh ditanya lagi. Museum Lampung. Dan tamu kita kali ini adalah Kepala Museum Lampung. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Ulun Lampung. Tapi pun. Tapi pun, selamat sore Ibu Zuraida. Selamat sore. Panggilannya apa nih? Panggilan biasanya Ibu Ida. Ibu Ida. Iya. Ibu Ida saat ini jadi pejabat, jadi kepala apa istilahnya? Kepala UPTD. Kepala UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung. Nah, ini museum yang dimaksud ini kan museum yang di ruas Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, ya Bu ya? Iya betul, bahwa kita letak Museum Ruwajurai, sering disebut Museum Ruwajurai, karena nama museum kita Ruwajurai. Tapi orang sebutnya Museum Lampung. Museum Lampung, lebih dikenal Museum Lampung. Di atapnya itu. Iya. Tapi sebenarnya museum kita itu namanya Museum Ruwajurai. Nah, itu di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, nomor 64 Gedung Meneng, samping persis Unila. Nah, ini juga di catatan kami ada yang menarik, Ibu Ida. Iya. Dalam catatan kami, Ibu Ida ini sejak dari CPNSD sampai hari ini, iya, itu di situ terus. Iya. Tempat pengabdiannya. Ini ada cerita khusus nggak sih? Maksudnya cukup istimewa ini kayaknya. Iya. Jadi saya itu sebetulnya latar belakang pendidikannya itu adalah guru. Saya dari alumni Unila, FKIP Unila, yaitu jurusan sejarah. Iya. Jurusan sejarah tahun 90 saya selesai. Setelah itu saya langsung melamar untuk menjadi guru. Awalnya ceritanya ini untuk menjadi guru. Nah, pada saat itu saya tes lah di Kanwil. Era itu masih Kanwil, Pedanka, Dikbud, Pedanka, ya. Jadi terus SK saya keluar dari pusat, dari kementerian, dari departemen. Pada saat itu departemen, itu saya langsung menerima SK bukan jadi guru. Jadi akta 4 saya itu gak terpakai. Jadi saya langsung ditugaskan di Museum Lampung. Nah, tahun 92. Jadi saya awalnya di Museum Lampung tahun 92. Itu ya saya juga agak awalnya nggak jadi guru karena cita-citanya itu adalah guru kan gitu. Tapi setelah masuk di museum itu rupanya saya menjadi senang dan menemukan dunianya. Karena gini, di situ bukan kita awal mulanya saya itu belum tertarik, ya. Tapi segitu saya masuk di museum oleh atasan saya ditanya bahwa saya masih sendiri. 92 itu siapa atasannya, Bu? Masih ingat nggak? Masih Pak Mintosir. Pak Mintosir. Iya, kepala museumnya Pak Mintosir. Saya ditanya bahwa orang Lampung, iya. Terus di situ oleh atasan saya diletakkan memang di bagian koleksi. Di bagian koleksi tugasnya apa? Nah, bagian koleksi itu adalah dapurnya museum. Dapurnya museum ada di bagian koleksi. Jadi disitulah yang akan meneliti benda-benda cagar budaya yang ada di museum supaya ini bisa memberikan informasi banyak kepada masyarakat. Jadi saya baru bekerja 5 bulan di situ. Saya diajak untuk ke daerah. Awal mulanya ceritanya saya mulai tertarik dengan pekerjaan saya. Dunia perfilman. Jadi saya dibawa ke daerah, kebetulan karena saya orang Lampung Tengah, diajaklah saya survei ke daerah Lampung Tengah. Nah, di sanalah saya mulai diajak, langsung saya dibawa ke kampung saya sendiri. Oh iya. Jadi seperti itu. Saya dibawa ke daerah Terbanggi. Di sana saya ketemu langsung dengan tokoh-tokoh adat, memang sudah tidak asing, karena saya juga memang orang tua warga sana dan memang salah satu juga penyimbang di sana. Jadi saya membawa teman-teman
atasan bahkan pada saat itu ke sana, welcome sekali. Tokoh adat di sana welcome, dan itu baru 5 bulan kerja, bahkan apa yang diinginkan museum dikeluarkan semua oleh tokoh-tokoh adat di kampung saya sendiri itu. Nah, dari situlah saya itu langsung mungkin penilaian atau dari atasan gitu ya, bahwa ini mungkin jadi juru kunci untuk membuka ini untuk komunikasi terhadap tokoh adat. Di situ awal mulanya saya bilang, oh, saya baru paham rupanya benda-benda cagar budaya gitu ya, yang ada itu memiliki makna simbolis, memiliki banyak sekali tatanan untuk benda-benda tersebut, bagaimana cara kenapa barang bernilai tinggi. Nah, di situ saya yang akhirnya tertarik, kenapa sih gitu ya. Ini yang atasan saya arkeologi, antropologi gitu ya, disiplin ilmunya, sementara dari daerah lain, dari Jawa, mereka begitu antusias gitu tentang budaya, tertarik sekali, bahkan terkagum-kagum dengan adat budaya kita gitu. Nah, di sini saya sendiri kok orang Lampung, selama ini asli cuek. Selama ini saya berpakaian, disuruh nari cangget gitu ya, cangget ada begawi. Sejak kecil bahkan saya itu sudah mulai ikut nari cangget gitu. Saya nggak tahu bahwa kalau ini harus jatuh kena denda sekian, ya kan seperti itu. Kalau kelengkapannya itu tidak lengkap, itu kena denda. Ada denda adatnya, ada nilai adatnya. Cara meletakkan tempat duduk. Yang mau cangget ini putri-putri penyumbang, salah tempat duduk bisa ribut. Nah, di situ saya, ini menarik gitu. Saya dan ada nilai kekayaannya. Kebudayaan kita bukan kebudayaan kelas rendah gitu ya, Bu ya. Jadi di situ dan ada hukum-hukum adatnya, kan gitu ya. Bahkan di situ kan ada yang harus ditaati dan tidak boleh tidak. Ada tata caranya. Nah, di situ saya mulai tertarik. Setelah itu saya setiap tahun diajak, bahkan diajak juga untuk ke daerah-daerah pesisir. Di sana lebih lagi saya terkagum melihat begitu beragamnya budaya kita. Terbanggi diajak keliling ke Lampung pesisir. Nah, disitulah saya mulai semakin menekuni, mencintai, dan bagaimana berupaya gitu. Kenapa sih kita sendiri nggak mulainya atau tidak tertarik dengan budaya kita, peninggalan leluhur nenek moyang kita, kekayaan kita. Nah, di situ saya mulai awal mulanya. Dan gak kerasa sudah 24 tahun saya selalu di museum. Iya, saya mulai nulis. Awal mula saya nulis hanya sekedar seperti artikel, terus dilihat oleh atasan, udah buat buku. Nah, dari situlah, dari tahun 93 saya sudah mulai menulis sebentar buku. Ibu Ida, segmen pertama cepat sekali. Pemirsa iNews di rumah, Kepala UPTD Museum Lampung, Ibu Ida. Segmen pertama ini sudah bercerita bagaimana sebetulnya dunia museum adalah dunia yang sangat menarik. Segmen berikutnya masih akan kita gali lebih jauh, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Ulun Lampung, Tabi Pun. Tabi Pun, kita kembali lagi dengan Kepala Museum Ibu Ida. Ibu Ida di penghujung segmen sempat disinggung soal buku. Bisa dilanjutkan? Jadi saya mulailah tahun 1993 itu saya menulis banyak tentang koleksi museum. Nah, di sana beberapa banyak terbitan museum, dan selain itu juga saya dalam penelitian benda-benda koleksi yang ada di museum, karena saya berada di koleksi tadi, di bidang koleksi. Di bidang koleksi. Sampai saya tahun 2006
saya berada di dari 93 itu berada di bidang koleksi. Terus, tapi tidak menutup kalau saya juga ke bidang bimbingan edukasi pada saat itu kan bimbingan edukasi. Jadi maksudnya sangat apa istilahnya teknis ya. Selalu teknis di bagian koleksi museum gitu ya. Dan bagian bimbingan ini adalah corongnya museum. Untuk gaya di depan. Oh, biasanya kalau ada rombongan atau tamu ini yang menjelaskan. Iya. Jadi seperti itu saya selalu ke daerah untuk meneliti benda-benda yang ada. Nah, ke daerah, daerah mana aja nih Bu? Pasti ada. Kalau daerah ini kayaknya sudah semua. Bahkan sampai ke ujung Danau Rano sampai ke ujung Lampung ke Kalianda. Jadi kami kalau bisa menelusuri setiap daerah itu kayaknya saya sudah jalani. Ya kalau suka dalam perjalanan survei gitu ya, ada yang membuat berkesan gitu ya. Nah kalau berkesan itu kalau masyarakat itu segitu melihat kita bilang dari museum gitu, dari masyarakat itu kan beranggapan bahwa museum itu pemerintah. Nah, jadi kita di situ kalau diterima sama mereka, bahkan mereka ngajak kita untuk sama-sama gitu makan sama-sama di dangau, di apa namanya ini di ladang, bawa makanan. Rasanya kita senang sekali gitu. Bahkan bersatu mereka diterima. Bahkan sampai di rumah mereka itu mengundang tetangga atau tokoh adat yang lain gitu ya, pokoknya mereka dalam di tempat tokoh adat tersebut berkumpul terus sama kita juga sembari kita bercanda cerita dan sebagainya. Nah itu rasanya kekeluargaan, kedekatan itu yang membuat kita senang sekali gitu ya, berkesan kalau mereka. Tapi ada yang memang merasakan itu ya, kadang-kadang itu kami sedih sekali. Jadi untuk kecil hati. Kalau itu satu mereka tidak mau menerima kita, welcome tadi yang tertutup, bahkan disembunyikan, takut kalau itu kita akan sita. Anggapan mereka selalu akan disita. Mereka takut tulah lah, sebagai macam-macam lah alasan mereka. Di samping itu ya perjalanan yang udah pasti. Kadang-kadang tempat kami itu kadang saya sampai di bawah Gunung Pesagi. Karena meneliti arsitektur tradisional Lampung. Kita mau lihat lumbung padi yang tertua, jadi kami keliling sampai ke Wonosobo, kemana-mana itu keliling ke daerah-daerah di bawah pegunungan. Nah itu yang kami buat sedih karena nggak bisa kendaraan menjangkau sampai ke lokasi. Jalan kaki berkilo-kilo, bahkan kami minap di rumah penduduk gitu ya. Tidur di rumahnya. Iya persis sama seperti itu. Bahkan saya pernah merasakan naik motor gunung itu digonceng oleh penduduk. Ya, motor trail ya istilahnya ya. Itu naik, rasanya kadang-kadang lewatin sungai yang nggak ada jembatannya. Aduh, di situ ya, itu yang kadang kita ya, tapi itu tantangan tugas. Iya, suka dukanya. Ada pernah kami itu nginep di jalan gitu ya, kena malam kendaraan tuh harus kena sopir, nggak mungkin lagi untuk melanjutkan perjalanan di tengah jalan ini, di pinggir, di hutan daerah Lampung Barat, antara pesisir, sekarang pesisir ya, Teri ke Lampung Barat itu kan berkelok-kelok. Kami berhenti di situ untuk istirahat 1 jam 2 jam tidur. Disitulah rasanya nggak bisa tidur, bahkan di dalam mobil takut kalau ada binatang. Nah di situ yang kita masih terkenal banyak binatang. Ya tahun itu ya, apalagi tahun 90 tahun 99 tahun yang lalu. Aduh, itu yang bahkan saya pernah mobil itu terhenti di tengah hutan antara dari Wonosobo, terus kami lewat ini apa namanya Pardasuka, tembus untuk ke Padang Cermin. Ya. Itu belum Tanggamus ya, belum masih Lampung Selatan ya. Enggak, udah pemekaran. Nah itu yang kita alami dukanya gitu. Belum lagi nanti nggak ketemu tempat makan warung.
Makanan di mobil habis. Nah itu sudah dukanya kalau mengumpulkan koleksi museum untuk meneliti. Tadi sempat di awal ada pantun nih kayak gitu. Katanya ibunya mungkin ada pantun yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Gitu ya. Boleh nih, tapi saya lihat di ini memang ada di ini kita. Apa ini sih buku panduan museum ya. Ini adalah sirih Pinang. Tadi pun. Ya pun. Kunang dinuo yo nyawa ke sahaja. Kunang diwange yo nyawa ke saya halek. Kunang di anjung yo nyawa ke saya agung. Yo nyawa ke saya adat. Kunang disesat. Kata mak anjak sako ngedengi bunyi jakso. Tenang banyu mak nyimba. Capang di kanan kiri. Cawo kisalah caca dan mete suyo gate. Rasan lain mingan mak jeng mulo dilakoni. Iya, ini sebetulnya rasanya kayaknya bukan pantun deh Ibu ini ya. Ini semacam sekapur sirih. Iya, yang diterakan di buku panduan museum. Ada cerita khusus mungkin soal sirih Pinangnya ini. Iya, jadi kita berbicara mengenai adat istiadat yang ada itu. Ini kalau laras bahasanya dia ke pepadun ya Bu ya? Iya, pepadun ya. Iya. Jadi ini adalah bisa diterima oleh pepadun, bisa diterima juga oleh Saibatin. Karena ini adalah merupakan pesan bahwa adat istiadat ini kan bermacam. Apapun bentuknya, dimanapun harus tetap kita lestarikan. Dan ini semuanya sudah ada dari zaman dahulu. Yang perlu kita jaga dan kita lestarikan adat budaya yang ada, baik yang Saibatin maupun yang pepadun. Dan cantik sekali memulai dengan kunang di rumah. Iya, jadi bahasa simbol kunang itu kan bercahaya, kelap-kelip ya, yang susah. Itu zaman itu mungkin. Ya, jadi itulah sirih Pinang yang kami sampaikan di buku panduan. Dan mungkin juga di sini ada kata-kata kami bahwa kami ini melaksanakan ini kalau memang ada tutur kata kami atau kami sampaikan dalam tentang adat istiadat yang ada di museum tentang koleksi, kalau memang ada salah mohon dimaafkan dan dikoreksi. Kalau punya koleksi antar ke komisi. Pada tahun komentar Ibu Ida, menarik sekali. Pemirsa iNews di rumah, segmen ini kita mulai sedikit bicara soal bagaimana cara Museum Lampung mengumpulkan koleksinya. Kita masih akan gali lebih jauh segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Bincang Santai Ulun Lampung, Tabi pun. Tabi pun. Kita kembali lagi dengan Ibu Ida dari Museum Lampung. Ibu Ida, tadi di jeda kita sempat ngobrol, ada yang namanya Asosiasi Museum Indonesia. Nah ini rupanya ada ini, Bu, sejak kapan? Iya, Asosiasi Museum Indonesia itu sejak adanya museum. Ya, pertama kali adalah Museum Nasional. Ya, jadi Asosiasi Museum Indonesia ini dirintis itu dari awal adanya beberapa museum yang sejak ada. Mulai dikenal dunia permusiuman di Indonesia. Itu saya lupa untuk tahunnya, tapi itu sudah lama. Dan 2 periode ini mulailah berkembang kembali museum asosiasi. Tadi sempat ngobrol katanya Ibu Ida ketua yang Sumbaksel ya? Iya. Jadi saya itu. Maksudnya bukan cuma yang di Lampung, ini ketua Sumbaksel. Jadi asosiasi museum dulu itu belum ada asosiasi museum daerah. Baru AMI saja. Tapi sejak kami ada rakor di Tanjung Pinang, diketuai oleh Bapak Putu,
dari Museum Bali, itu dari museum swasta ini, Pak Putu Wardana. Oh, jadi AMI ini museum swasta juga jadi anggotanya? Anggotanya. Jadi jumlah museum baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia itu pribadi, ya? Itu berjumlah 400 kurang lebih 435 museum yang ada di Indonesia, 400 lebih. Nah, ini memang sudah seluruh museum atau ada yang masih belum anggota ini, Bu? Masih masih banyak yang swasta yang belum mendaftarkan ke AMI. Jadi jumlah museum yang sudah terdaftar di Asosiasi Museum Indonesia 435. Tapi kemungkinan nanti kalau setiap tahun tuh bertambah, muncul museum-museum baru. Seperti di Lampung ada museum baru kan di Lampung. Iya, Museum Krakatau di Kalianda, Lampung Selatan. Nah, ini juga baru kita. Museum Krakatau ini apakah bicara soal Krakatau aja atau apa yang baru ini, Bu? Iya, berbicara tentang peristiwa Krakatau dan benda-benda yang berkaitan dengan Krakatau, lahar dan sebagainya, batuan dan sebagainya yang ada di sekitar Krakatau. Di sana juga peristiwa meletusnya Krakatau ini museum pribadi atau? Bukan museum pemerintah, tapi itu museum swasta, museum masyarakat adat. Diinisiasi oleh masyarakat adat. Di situ masyarakat adat pesisir, ya. Nah, jadi masyarakat adat yang udah pasti yang ada di Lampung Selatan, di Kalianda. Pesisir, ya. Jadi itu kemarin juga masih mulai dirintis lah, ya. Baru perintisannya, embrionya lah, ya. Baru mulai. Tapi untuk kalau kami juga katanya Museum Lampung juga, Museum Ruwajurai, itu dirintis tahun 75 dan mulai jadi museum betulan dalam detik 1988. Cukup panjang, belasan tahun, ya, dari embrio sampai siap lah, gitu. Ya. Nah, itu sejak itulah kita sudah mulai tergabung dalam Asosiasi Museum Indonesia. Nah, kalau saya sendiri itu mulai jadi anggota Asosiasi Museum Indonesia itu tahun 2006. Saya mengikut sertai kegiatan yang ada di AMI. Nah, di 2014, karena dari 2012 itu rakor pertama berada di Lampung, dilanjutkan rakor kedua di Tanjung Pinang, itu mulailah terbentuk AMIDA yang ada di daerah. Nah, kebetulan saya dikasih amanah atau dipercayai oleh kawan-kawan karena persyaratan untuk menjadi setiap provinsi itu memiliki AMIDA itu adalah minimal itu memiliki 5 museum. Nah, sementara Lampung ini pada saat itu belum, baru dua. Dan itu Jambi ada 2, Bengkulu sendiri 1. Sebetulnya Palembang cukup ada, tapi mereka tidak mau berdiri sendiri. Palembang, Sumatera Selatan itu nggak mau sendiri karena kita yang 3 ini mau bergabung. Akhirnya Palembang juga bergabung. Jadi ini Lampung, Bengkulu, Jambi dan Palembang. Iya, Sumatera Selatan. Jadi AMIDA Sembakso. Saya dikasih kepercayaan untuk menjadi ketua. Ini adalah tanggung jawab yang paling senior lah saya. Dari awal sampai sekarang bergiat di dunia permusiuman. Ya, mungkin itu salah satu penilaian mereka. Ini juga mungkin ada satu hal menarik yang pasti mungkin kira-kira banyak yang bertanya. Lampung terkenal dengan tapis. Mungkin ada cerita sedikit, Bu, mungkin koleksi tapis di museum atau sejarah tapis. Tadi juga sempat kita bicara, katanya tapis sebetulnya ada periodisasinya, ada mulai dikenal jadi hiasan, dipakai orang laki. Itu bisa dijelaskan, Bu Ida? Karena kita tapis adalah kain tradisional kita yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Tidak dimiliki, hanya Lampung yang punya tapis. Baik itu teknik pembuatannya maupun ragam hias dan bahannya. Jadi kalau kita lihat songket yang sama dekat dengan kita, karena kita juga dulu satu dengan Palembang, ya. Sebelum kita pisah dari Palembang, bahwa kita secara ada provinsi, ya, secara administrasian daerah. Administrasi. Nah, jadi kita tapis ini adalah memang
milik masyarakat Lampung. Milik masyarakat Lampung. Dari awal sejarahnya, tapis itu adalah dibuat oleh masyarakat Lampung, terutama wanita Lampung. Nah, tadi sempat kita ngomong soal Iya. Rajaniti, Iya. soal tapis, Bu. Soal Menarik sekali tapis. itu, Bu. Jadi memang ada aturannya mengenai tapis. Jadi ini sejarahnya bahwa tapis itu dibikin oleh wanita Lampung, anak gadis Di atau Moli Lampung, gadis. Moli Lampung atau wanita lah. Atau perempuan. Ibunya bisa juga menenun dan menyulamnya. Nah, jadi ini adalah dibikin awal mulanya memang untuk keperluan yang bikin atau Jadi yang menenun sendiri, bikin sendiri buat pakai sendiri. Bahkan untuk keperluan terutama itu untuk keperluan adat, upacara adat, terkait dengan upacara adat. Maka motif-motif yang ada juga terkait dengan upacara adat dan siapa yang makainya, seperti itu kan. Kalau tapis Dewasana Jungsara pengantin, kan seperti itu. Kalau tapis Raja Medal orang tua, kalau tapis Bintang Perak gadis. Nah, itu juga karena dibikin untuk sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu juga tapis itu sebenarnya tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Jadi khusus untuk perempuan. Nah, secara adatnya perkembangannya setelah berkembang dan itu bisa dipakai jadi hiasan dinding dan sebagainya lah ya. Kaligrafi. Nah, itu adalah perkembangan selanjutnya. Kira-kira itu mulai tahun berapa, Bu? Tapis berkembang seperti itu? Itu kalau nggak salah itu yang pada saat dikembangkan oleh salah satu tokoh yang pada saat itu adalah Ibu Ida Mustika Zaini yang kemarin menyerahkan koleksinya, koleksi pribadinya pada saat awal mula dia mengembangkan motif tapis dan tapis itu ke museum yang diterima langsung oleh Ibu Justin, Ibu Gubernur ya, diserahkan di museum itu pada masa Pak Pujono. Era Pak Pujono ya. Nah, itu pada masa itulah mulai berkembangnya tapis. Itu juga menurut cerita dari Ibu Mustika Zaini, Ida Mustika Zaini yang mengembangkan awal untuk motif dan bentuk kain dan ukuran kain. Karena ukuran kain awal mulanya itu kecil. Ya, sarung itu kecil gitu, dikembangkan tuh besar disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu bahwa kain-kain tersebut awal mulanya itu baik motif sudah banyak mengalami modifikasi. Tahan sebentar Ibu Ida, menarik sekali kita bicara soal kekayaan budaya Lampung. Pemirsa iNews di rumah, segmen ini kita mulai bicara soal yang kenapa sih barang-barang di museum itu menarik. Kalau kita gali pasti akan lebih menarik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Ulun Lampung. Tapi pun kita kembali lagi dengan Ibu Ida dari Museum Lampung. Nah, tadi di jeda kita sempat ngobrol, Bu. Katanya Moli Lampung itu harus bikin sendiri tapisnya dalam Kuntara Rajaniti. Gimana ceritanya, Bu? Jadi dalam aturan hukum adat Kuntara Rajaniti di sana ada beberapa yang menjelaskan bahwa gadis Lampung itu malu kalau tidak banyak sulamannya. Seperti itu ya. Itu jadi secara tidak langsung, kalau Moli Lampung harus bisa menyulam. Yang kedua di situ bahwa dijelaskan bahwa gadis Lampung itu malu atau kena denda kalau sampai pinjam tapis. Iya, jadi kalau dia ada acara kuning, Bu. kalau yang sekarang mungkin enggak tahu, tapi kalau untuk adat, istiadat, upacara adat itu kalau kalau dulu sampai pinjam dia ada kegiatan upacara adat seperti saya gitu ya, ada denda. Putri penyumbang mau cangget begawi menghadiri upacara adat begawi cata pepadun atau turun mandi ya, pengambilan gelar, terus saya mau pinjem gitu, nah itu kena denda adat juga, bahwa malu masa seorang putri nggak bisa
menyulam atau punya mempunyai tapis tapisnya sendiri. Dan kemudian saya juga pernah baca di beberapa tulisan katanya teknik tenun kita bahkan jauh lebih rumit atau di atas seperti mungkin kalau sekarang kita kenal dari Lombok gitu, Nusa Tenggara. Itu apa ceritanya, Ibu? Jadi tenun kita ini karena tenun itu yang paling tua adalah tenun ikat. Yeah. Tenun ikat itu ada tenun ikat pakan lungsi, tenun ikat pakan tambahan. Nah, jadi tenun ikat yang ada wastra yang ada di Indonesia ini kan kebanyakan dari Indonesia Timur. Yang kita kenal. Yang kita kenal, yang banyak dikenal oleh masyarakat. Tenun ikat. Tapi tenun ikat kita tidak kalah lebih tuanya. Karena awal mula tenun ikat dilihat dari teknik pembuatannya. Sistem ikat tenun baik pakan lungsi maupun pakan tambahannya, bahkan yang pakan lungsi yang lebih tua gitu ya, itu mengaitkan antara benang silang, antara benang satu dengan benang yang lainnya itu sangat beragam, bahkan beberapa macam bentuk benang dari bahan benang gitu, baik itu benang sutra maupun benang serat alam, baik itu serat skala maupun serat nenas. Nah itu juga tekniknya untuk mengaitkan antara satu benang dengan benang yang lainnya gitu ya, untuk membuat satu kain tenun dengan motif yang begitu indah di dalamnya. Kalau kita melihat secara detail di dalamnya itu kaitan-kaitan itu nampak jelas sekali. Nah ini adalah teknik yang tertua, teknik tertua yang ada di kain nampan atau katibin di Lampung. Itu kain nampan itu sebelum Ino. Itu setelah itu adalah hiasan dinding. Dan kalau kain nampan, kalau katibin atau kain kapal itu hampir sama motifnya dengan daerah-daerah timur sebetulnya. Tapi itu milik kita, itu adalah untuk hiasan dinding. Kalau nampan adalah untuk pembungkus mahar dan sebagainya. Ya, itu setelah itu baru ke kain ino. Nah, kain ino ini juga sama. Itu tapis ino istilahnya, namanya tapis ino, tapi sering kena mau membedakan tapis yang satu yang selanjutnya maka disebut kain ino, dan itu di sini yang tapis. Sebetulnya itu sama-sama gitu ya, cuma sistem kaitnya itu kalau yang tapis, bahan dasar tapis ini tenun pakan lungsi dan pakan tambahan. Kalau ini tenun ikat lungsi yang kain ini, bahkan motif dengan bahan dasar langsung ditenun. Ya, kalau motif yang lebih besar lagi, mereka biasanya menggunakan setelah ditenun disulam lagi halus sekali dengan benang sutra dan benang skala. Nah ini juga yang membedakan antara tapis ino dengan tapis benang emas. Kalau tapis benang emas itu bahan dasarnya ditenun dulu, baru selesai bahan dasarnya sudah jadi sarung, baru disulam dengan benang emas. Sistem kait dan kunci. Nah seperti itu. Nah ini ada perbedaannya. Nah bahwa kain kita sebelumnya melihat dari teknik pembuatannya lebih tua dari Indonesia Timur, dari yang sekarang populer itu yang ada populer dari kita ya sekarang. Sebetulnya lebih kalau melihat dari motif kain ini kita gitu lebih beragam, lebih beragam, lebih tua dan lebih rumit, dan ragam hiasnya juga lebih indah dari mereka yang Lampung harus bangga ya dengan kekayaan wastra kita ya. Itu kira-kira era kapan Bu? Tahun berapa Bu? Kalau tahun kami nggak bisa memastikan tahun, karena melihat dari ini kita bisa memperkirakan abad saja. Abad berapa kira-kira? Nah kalau kita melihat dari masuknya benang emas, kalau kita bicara tapis benang emas, itu sekitar abad ke-5 ke-7 Masehi. Karena kita sudah ada hubungan kontak dengan daerah India. Benang itu kan dari ekspor impor lah tahun segitu ya. Nah, kalau lihat dari 13 abad lalu. Sudah itu kalau melihat dari Inuh yang tertua itu sekitar abad yang ada di museum lah ya, kita lihat sekitar abad
15-16. Wow. Koleksi Maksudnya kita. secara Tapi kalau sejarah sudah sejarah, sangat kalau melihat dari benangnya, iya. hubungan-hubungan Kenapa kira-kira sampai harus ada kerajinan yang menggunakan benang emas kan bisa dilihat dari hubungan dagang. Oh, sudah cukup lama. Sangat lama. Nah, kalau yang koleksi tertua yang dimiliki Museum Lampung atau koleksi yang mungkin paling menonjol, kira-kira yang usianya. Ya tadi 500 kalau kainnya. Oh, kalau kain ya sekitar abad itu. Nah, tahun 500-an. Hah? Tadi tahun 500-an. Itu yang benda perunggu. Oh, benda yang perunggu. 500 tahun sebelum Masehi. Oh, itu yang nekara tadi. Nekara dan bejana perunggu. Nah, ini juga ada mungkin, Bu, kalau misalnya warga entah lagi gali sumur, lagi nyangkol di sawah, tiba-tiba mungkin menemukan barang yang punya nilai sejarah atau nilai yang pantas masuk museum tuh, boleh nggak sih lapor ke museum? Ya, jadi masyarakat yang ada di daerah Lampung ini kemungkinan masih banyak benda cagar budaya yang belum ditemukan oleh kita. Nah, kalau seandainya mereka menemukan sedang cangkul atau apalah yang di sungai juga bisa ini itu menemukan benda cagar budaya, itu langsung saja melaporkan ke pemerintah daerah seperti lurah lah setempat, perangkat pemerintah lah ya, tingkatan kalau tingkatan atau langsung kalau memang sudah tahu museum atau kontak ke museum juga bisa. Nanti kami langsung akan terjun ke daerah, ke tempat lokasi tersebut, akan melihat benda untuk melakukan penelitian penelitian awal. Nah, setelah itu nanti yang punya hak mengadakan penggalian atau ekskavasi itu adalah Balar Bandung. Balar Bandung, di Balar Bandung dari waktu Mirsa Ainus di rumah, kita mulai bicara soal bagaimana koleksi museum tiba-tiba bisa hadir di museum. Ada yang bilang harta karun mungkin. Penasaran dengan itu, jangan kemana-mana. Tetap di Bincang Santai Ulung Lampung. Tapi pun. Tapi pun, Bincang Santai Ulun Lampung kembali dengan Ibu Ida. Nah, tadi Balar. Ini kan boleh jadi harta karun mungkin ya, Bu ya. Apa kira-kira mungkin apa gunanya lapor ke museum, kemudian museum harus berkoordinasi dengan Balar tadi. Balarnya apa, Bu? Balar itu balai arkeologi. Jadi di Bandung karena balai arkeologi itu terbagi beberapa daerah. Nah, kita Lampung itu di bawah Balar Bandung. Bandung ini mengurusi 4 provinsi sekarang. Jawa Barat, DKI, Lampung, dan Provinsi Baru Banten. Yang tadinya 3, sekarang udah 4 Banten. Nah, ini tugas mereka lah yang melakukan ekskavasi, bukan wewenang dari museum atau bidang kebudayaan yang ada di dinas. Kalau itu memang benar memiliki nilai sejarah, setelah kita lihat di situ benar bahwa itu adalah benda bernilai sejarah atau benda cagar budaya. Arkeolog betulan. Betul. Di museum sendiri kan ada arkeolog, di bidang kebudayaan juga ada arkeolog. Nah, untuk melihat penelitian awal adalah arkeolog kita dulu. Sudah menyatakan benar, baru dilaporkan ke Bandung, mereka yang melakukan ekskavasi turun. Karena itu adalah, kalau Balar kan langsung di bawah Kementerian Pusat. Ini kan pengalian harta karun berarti, Bu? Iya. Nah, sekarang soalnya kalau warga tiba-tiba menemukan, itu dapat kompensasi nggak sih, Bu? Oh iya, biasanya kalau itu bisa dipindahkan, nah bisa diangkat dan dipindahkan, maka benda itu diangkat. Dan yang punya tanah yang menemukan biasanya akan diberikan sesuatu, baik itu piagam penghargaan, kalau memang perlu untuk biaya seperti itu, istilahnya ganti rugi dari pemerintah. Tapi kalau pasti dapat perhatian khusus. Tapi kalau benda itu nggak bisa dipindahkan, harus ada di lokasi tersebut
Seandainya tidak ada berkembang, ini temu satu, terus ketemu lagi, ada serpihan yang lain. Nah, di situ akan dijadikan satu situs. Nah, tanah itu biasanya langsung dibebaskan oleh pemerintah. Karena ada undang-undangnya. Tetap akan diganti rugi oleh pemerintah. Nah, sekarang kalau Museum Lampung kita ini, Bu, 1 tahun ini kira-kira yang masuk dan beli karcis masuk ke museum, kira-kira 1 tahun berapa pengunjung, Bu? Kalau itu ya, kalau yang masuk karcis, karena kalau pengunjung museum ini kan kita nggak bisa semua yang masuk ke zona museum itu adalah pengunjung museum. Tapi kalau yang masuk ke gedung pameran tetap, itu yang tetap ya istilahnya. Itu yang baru ada karcis masuk ya. Itu karcis masuknya untuk anak sekolah. Nah, ini Rp500. Itu Rp500. Iya. Untuk anak sekolah rombongan yang anak sekolah dari TK, PAUD sampai ke SMA sederajat. Rp500 ini uang koin Rp500. Kalau 1.000 masih susu. Iya. Sengaja, Bu. Iya. Jadi ini adalah satu. Jadi tidak ada lagi alasan kalau kita melihat. Karena museum ini adalah tempat belajar, laboratorium, semua ada, karena koleksinya ini adalah 10 jenis koleksi kriteria itu 10 jenis berdasarkan 10 ilmu pengetahuan. Ada koleksi biologi, etnografi, arkeologi, numismatika dan sebagainya, ada 10 bahkan sampai terakhir koleksi teknologika. Nah, ini kan adalah sumber ilmu, kekayaan kita ya, masyarakat Lampung yang memang harus diketahui dan dipelajari oleh generasi muda. Koleksinya cukup menarik, sangat menarik. Iya. Ada 4.000 ya, ada 4.000. Ada 4.747 yang kita pamerkan di gedung pameran tetap lantai 1 itu berdasarkan sejarah perkembangan manusia. Jadi peradaban, melihat bagaimana sejarah perkembangan manusia dari zaman nenek moyang kita, prasejarah dari zaman dicatat sampai sekarang. Setelah itu di atas adalah upacara melihat bagaimana sih orang Lampung, bagaimana sih wajah orang Lampung, bagaimana kehidupan masyarakat Lampung, kehidupan sehari dari lahir sampai upacara kematiannya, meninggal. Kalau ke kanan itu ketemu upacara daur hidup masyarakat Saibatin, di sebelah kiri Padun. Jadi di sana akan melihat di mana sih persamaan dan perbedaannya antara kedua etnis besar yang ada di Lampung ini. Dan juga katanya waktu revitalisasi museum Lampung itu terbaik se-Sumatera. Iya. Jadi 2011 itu kita memang se-Sumatera ini, bahkan beberapa museum se-Indonesia. Jadi kita dilihat dari kementerian itu adalah yang di Sumatera, dari Aceh sampai ke Lampung, bahwa tata pameran kita ini adalah yang terbaik. Kita yang terbaik. Nah, dari kita terbaik kita untuk tata pameran kita, dan kita juga meraih beberapa penghargaan. Di sana kita juga dari awal 2011 kita sudah terbaik untuk penataannya. Sudah itu kita juga dapat penghargaan masuk nominasi museum terbaik, museum negeri terbaik dari kementerian se-Indonesia. Wow. Itu kita masuk mendapatkan suatu penghargaan. Setelah itu kita juga setiap kegiatan event-event pameran yang ada 2015 kita mengikuti pameran museum dalam rangka ulang tahun Taman Mini yang ke-40 itu pameran museum se-Indonesia di Taman Mini. Kita mendapat juara 1, dapat piala juga penghargaan se-Indonesia, alhamdulillah. Waktu itu kita bawa koleksi apa, Bu? Kita kena sesuai tema mereka adalah maritim. Jadi kita mendapat desain tata pamerannya untuk juara pertama, itu terbaik. Setelah itu kita tahun 2016 ulang tahun Taman Mini juga kita masih bertahan mendapat juara terbaik se-Indonesia. Jadi Bu, tiket masuk cuma 500 kalau rombongan, kalau yang paling mahal berapa? 4.000 untuk dewasa. Ya kan? Koleksi seperti itu rasanya rugi kalau nggak mampir ke museum. Iya, betul. Mungkin sore ini obrolan sangat menarik Ibu Ida.
Tapi pemirsa iNews di rumah mungkin ada yang ingin disampaikan dari Ibu Ida soal apa saja, soal museum tentunya. Iya, Silakan iya. Ibu. Baiklah pemirsa, karena museum adalah rumah peradaban yang koleksinya adalah milik masyarakat, untuk masyarakat, dari masyarakat, dan jadikanlah museum adalah sahabat masyarakat. Marilah kita sama-sama untuk melestarikan sejarah dan budaya yang ada di Provinsi Lampung ini, dan merupakan jati diri kita masyarakat Lampung, Saibumi Ruwajurai. Ditunggu kedatangannya di museum. Terima kasih Ibu Ida. Jadi kalau yang merasa punya koleksi pantas museum, bisa lapor ke Ibu Ida, nanti bisa ditaksir secara ilmiah apa ini memang punya nilai. Dan jangan lupa main ke museum, mampir. Pemirsa iNews di rumah, Tabi pun akan terus konsisten mencoba menghadirkan tokoh-tokoh ulun-ulun Lampung yang inspiratif, ulun-ulun Lampung yang punya kontribusi untuk masyarakat Lampung. Jadi kalau kami nanti datang lagi jangan sampai absen. Tapi hari ini Bung Dolop dan kerabat kerja mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun.